Sejauh mana kematian Ismail Haniyeh berpengaruh terhadap Hamas dan bagaimana Ismail Haniyeh di mata warga Gaza telah bergabung dari luar studio aktivis kemanusiaan Palestina Muhammad Hussein. Selamat sore waktu Qatar, Mas Hussein. Selamat sore waktu Doha, Mas Reza, dan semua pemirsa Metro TV. Baik, Mas Hussein, warga Gaza menyebut Ismail Haniyeh adalah pemimpin Palestina, bukan hanya pemimpin Hamas. Sebenarnya dari pengalaman Anda sudah 12 tahun tinggal di Palestina. Seperti apa sosok seorang Ismail Haniyeh di mata rakyat Palestina, Mas Hussein? Ya, Ismail Haniyeh adalah seorang sosok yang sangat humble, sangat rendah hati, dan dicintai warganya. Bagi warga Gaza, Ismail Haniyeh bukan hanya sosok politisi, namun juga sebagian dari mereka menganggap dia sebagai sosok ayah yang selama ini mengayomi mereka dan selalu memperjuangkan hak-hak mereka. Seorang tokoh pejuang yang tidak pernah kenal lelah dalam memberikan yang terbaik untuk rakyatnya dan tidak pernah sudi menandatangani kesepakatan apapun yang merugikan Palestina dan merugikan rakyatnya. Palestina dikenal sebagai sosok yang sangat menginspirasi, tidak hanya oleh warganya yang satu satu pandangan politik dengan dia, bahkan juga untuk mereka yang berbeda pandangan politik. Jadi tidak aneh ketika kita melihat jenazah Ismail Haniyeh itu dihadiri oleh semua pihak dan para petinggi negara-negara yang ya mengakui bahwa beliau adalah sosok yang baik. Baik, saat ini kan muncul dugaan-dugaan terkait dengan penyebab pasti dari tewasnya Ismail Haniyeh. Anda merasa bahwa banyak kejanggalan dari tewasnya Ismail Haniyeh atau seperti apa, Mas Hussein? Ya, kejanggalan ada, meskipun tidak banyak. Namun kita sampai sekarang masih belum berani berspekulasi. Namun memang sudah ada keluar beberapa menit yang lalu saya baca dari pihak resmi dari Iran bahwa kematian ini disebabkan oleh short range projectile atau roket jarak pendek yang ditembakkan dari luar tempat ia tinggal. Adapun siapa pelakunya, ya, sejauh ini masih diyakini ya oleh sebagian besar bahwa tidak lain dan tidak bukan ini adalah aktivitas Mossad, Badan Intelijen Israel yang memang beroperasi di luar wilayah Palestina. Meski demikian, pihak Israel sampai sekarang belum memberikan klaim atau belum memberikan pernyataan tanggung jawab bahwa pihaknya lah yang melakukan aksi asasinasi tersebut. Ismail Haniyeh kita tahu sudah keluar dari wilayah Gaza sejak tahun 2019 atau sekitar 5 tahun yang lalu. Menurut Anda apa sumbangan terbesar dari seorang Ismail Haniyeh kepada warga Palestina? Palestina pernah mengalami sejarah kelam di mana dua partai besar mereka, Hamas Fatah ini sempat jatuh pada kubangan perang saudara di tahun 2004-2005. Namun meskipun saat itu 2006 Ismail Haniyeh yang saat itu memimpin Hamas berhasil memenangkan pemilu secara demokratis, dan itu tidak direstui oleh Amerika sehingga terjadi ada dualisme dalam pemerintahan Palestina. Namun 2012 ya Ismail Haniyeh dengan kesatria mengundang para petinggi Fatah untuk hadir ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Di situ para pemimpin Hamas menyambut para pemimpin Fatah untuk menyatukan lagi langkah mereka. Bahkan 2014 akhirnya Ismail Haniyeh menanggalkan jabatannya sebagai Perdana Menteri yang selama ini sudah dia ban. Artinya apa? Artinya keputusan dia menanggalkan jabatannya adalah sebuah pengorbanan bahwa dia tidak ingin jabatan kalau itu hanya memecah belah negaranya. Maka dari itu dia melepaskan jabatannya dalam rangka menunjukkan bahwa dia ingin menyatukan
kedua belah pihak yang bertikai ini. Maka sejak 2012 sebenarnya sudah ada kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, dan itu kembali dia tegaskan sebelum ya beberapa hari sebelum dia meninggal, dia juga mengadakan pertemuan di Beijing, bahkan tidak hanya dengan Fatah tapi juga dengan 14 faksi Palestina lainnya dalam rangka menyatukan langkah. Karena Ismail Haniyeh di berbagai kesempatannya, di berbagai forum yang saya hadiri, di berbagai pidatonya dia mengatakan bahwa kemenangan Palestina tidak akan terjadi, tidak akan tercapai tanpa adanya persatuan di dalam tubuh Palestina sendiri. Itu salah satu dari banyak sanksi yang telah dia lakukan selama dia menjabat sebagai Perdana Menteri atau sebagai pejabat tinggi Hamas. Belum lagi kalau kita bicara tentang berapa pengorbanan yang sudah dia rasakan, anak-anaknya sudah terbunuh, cucu-cucunya, tidak kurang dari 60 anggota keluarganya, keluarga besarnya itu terbunuh selama dia ini menjadi seorang pimpinan Hamas. Bahkan akhirnya dia juga tahu, dia sadar, dan dia berkali-kali mengatakan bahwa ya, dia tidak takut kalau suatu hari dia akan terbunuh, karena bagi dia darah yang mengalir dari tubuhnya itu hanya akan menambah subur semangat perjuangan di tanah Palestina dan akan menambah sebuah kehilangan besar tentunya, Mas Hussein ya, dan juga rakyat Palestina khususnya Hamas begitu saat ini sedang mencari sosok yang paling tepat untuk bisa menggantikan seorang Ismail Haniyeh. Terima kasih aktivis kemanusiaan Palestina Muhammad Hussein sudah bergabung bersama kami dalam Special Report. Salam sehat. Pemirsa, Special Report masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.